Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari Pendidikan Fisika kelas 2A. Baiklah, di sini saya bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Riau. Kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa yaitu menurut saya kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Karena di zaman era globalisasi ini, selain itu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa agar warga negara Republik Indonesia serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandasan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi? Setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan, saya lebih peka atau sadar terhadap apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Sesuai dengan sila keempat, bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi banyak yang kita lihat bahwa sekarang tuh banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari negara korupsi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakan identitas nasional tersebut. Dari pengertian identitas nasional itu dapat kita ketahui betapa pentingnya identitas bagi suatu bangsa. Identitas nasional adalah suatu pembeda atau suatu ciri dari bangsa lain. Contoh dari Indonesia memilih identitas nasional yaitu Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi. Melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Contoh dari kasus masalah demokrasi yaitu intimidasi. Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Intimidasi dimaksudkan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasa takut atau cedera atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut. Berikut merupakan contoh kasus intimidasi dalam pelaksanaan demokrasi. Kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada Aceh
sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh Nya Arif Fadilah Syah kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Panwas Aceh Senin tanggal 2 bulan 4 mengatakan kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung kandidat seusai menggelarnya kampanye. Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman hubungan antaragama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Adapun konflik yang mungkin terjadi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya konflik antar suku, konflik antar agama, antar ras, maupun antar golongan. Berikut adalah uraian permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu konflik antar suku. Konflik antar suku merupakan pertentangan antara suku satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku ini sering kali diakibatkan karena adanya perbedaan dari adat, istiadat budayanya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan menyebabkan suatu konflik di dalam masyarakat. Yang kedua itu konflik antar agama. Konflik antar agama merupakan pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau kelompok agama satu dengan agama lain. Contoh konflik antar suku di Lampung Selatan. Konflik antar suku di Lampung Selatan ini terjadi pada suku pribumi, yakni suku Lampung dan suku Bali. Bahkan konflik ini menjadi gencar di media sosial karena keinginan sebagian suku asli atau suku Lampung untuk memindahkan seluruh warga Bali dari desa Bali Nuraga. Adapun kejadian konflik antar suku ini pada tahun 2012. Alasan Lampung menjadi salah satu daerah yang berpotensi menjadi kekerangan konflik karena Lampung menjadi daerah pertama kali dilakukan transmigrasi di Indonesia, sehingga keanekaragaman budaya, suku, adat, dan istiadat di Lampung bisa dikatakan melebihi daerah lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Jawabannya yaitu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Indonesia terhadap seluruh komponen bangsa, yaitu yang pertama untuk tingkat pendidikan TK, mengenalkan tentang lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta daerah bahasa Indonesia dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang kedua, untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, mempelajari tentang sejarah Indonesia, mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima di tingkat SD dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Yang terakhir yaitu untuk tingkat SMA, melanjutkan pendidikan menengah pertama yang sudah diterima di tingkat SMP secara aplikatif agar lebih menghayati arti penting bela negara dan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah NKRI, sehingga sebagai anak bangsa akan tertanam jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Baik, dan untuk pertanyaan terakhir yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945? Jelaskan. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik bagi negara yang sudah lama merdeka maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Mengapa negara memerlukan konstitusi? Yang pertama karena konstitusi sebagai penjamin hak asasi. Yang kedua sebagai pembatas kekuasaan. Yang ketiga sebagai barometer kehidupan bernegara. Dan yang keempat, negara akan hancur tanpa konstitusi. Pertanyaan selanjutnya itu mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945?
Berikut merupakan tujuan dari amandemen UUD 1945. Yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan maupun jaminan HAM. Yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Yang ketiga, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat. Yang keempat, untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik, sekian jawaban dari UAS saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.